Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, how are you, Kak? I'm fine, Miss. How about you, Miss? I'm fine, thank you. Okay, for our lesson today, let's pray together. Materi apa? Itu tentang huruf hijaiyah bersambung. Pengertian. Huruf hijaiyah bersambung, apa sih pengertiannya? Kakak tahu? Enggak, Miss. Huruf hijaiyah bersambung adalah huruf yang selalu bisa disambung dengan huruf sebelum atau sesudahnya. Oke, huruf hijaiyah bersambung itu adalah huruf yang selalu bisa, tanda kutip bisa, di sini Miss garis bawahi, selalu bisa disambung dengan huruf sebelum atau huruf setelahnya. Ya. Kalau di sini Miss bilang bisa, berarti ada yang tidak bisa. Oke? Nah, jadi kalau yang ini bisa disambung, kalau untuk huruf yang nggak bisa disambung itu apa, Miss? Ya kan? Huruf hijaiyah tidak bisa disambung. Huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung itu ada beberapa. Kakak tahu? Enggak, Miss. Tidak tahu ya? Oke, di sini Miss buat huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung ini ada 6 huruf. Oke, ada 6 huruf. Yang pertama, dia itu ada alif. Ya, Miss. huruf alif. Yang kedua ada huruf dal dan kawan-kawannya. Dal, ro, dai, sama Wow. wow. Nah, tahu kalau ngomongnya tahu ya. Nah, ada 6, ada alif, ada dal, ro, dai, sama wow. Berarti kalau misalnya kakak lagi membaca Al-Quran, kakak bisa melihat kalau huruf wow ini tidak ada atau tidak ditemukan bersambung dengan huruf yang lain. Selalu sendiri dia kan. Huruf alif juga dal, ro, dai, sama. Kalau misalnya kita sambung nanti, dia akan berubah bentuk atau tidak diketahui huruf apa. Oke? Miss. Nah, ini untuk huruf yang nggak bisa disambung ya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke yang ketiga, itu huruf hijaiyah yang kita bahas nanti, yang kita sambung mulai dari alif sampai dengan huruf zai. Huruf hijaiyah alif sampai dengan zai. Oke, nah jadi untuk mempersingkatnya Kak, Miss akan buat bentuk tabel. Ya, Miss buat bentuk tabel dulu ya. Untuk huruf alif di awal itu dia tetap seperti huruf yang asli. Nah, terus kalau misalnya dia untuk yang tengah itu dia gini. Ini lurus ya Kak? Lurus, dan untuk di akhir dia juga seperti ini. Karena apa? Karena yang bisa disambung
Ya, Oke. Miss. Nah, kalau untuk huruf ba, huruf ba itu dia di awal gini, dan untuk di tengah, di akhir. Oke. Nah, jadi, kalau dia untuk huruf ba di awal, itu dia seperti ini. Pernah lihat di Al-Quran kan atau di Iqra ya kan? Pernah, Miss. Jadi karena dia bisa disambung dan untuk huruf di tengah dia akan dibuat seperti ini. Dan untuk huruf di akhirnya dia kembali lagi ke huruf yang asli, tapi dia akan ada huruf terus di sini. Ini menandakan bahwa ada huruf sebelumnya. Oke, sama juga ini dibuat seperti ini dan ini karena dia di tengah-tengah ada huruf sebelumnya dan setelahnya. Oke, karena huruf ba, ta, sama fa itu hampir sama, berarti untuk huruf awal, tengah dan akhirnya itu sama, yang membedakan hanya titik. Oke, berarti yang huruf ta itu tetap tapi titiknya di sini. Titiknya di sini. Sa-nya juga sama. Ini lurus. Oke, udah? Udah, Miss. Nah, kalau untuk huruf ya, Miss pengen nanya kakak dulu. Kakak pernah ketemu atau memperhatikan di Al-Quran huruf awal itu hurufnya bagaimana? Kayak gini, Miss. Oke, seperti ini kan? Iya, Miss. Nah, betul. Titiknya di mana? Di bawah, Miss. Di bawah. Beda nggak antara huruf asli dengan huruf yang di awal? Beda, Miss. Beda kan? Nah, jadi kenapa bisa ajarkan ini? Karena nanti Kak, dari huruf asli dia bisa saja berubah untuk di huruf awal, di huruf tengah, dan di huruf akhirnya. Nanti kan, sebagian itu anak-anak atau adik-adik kita nanti dia tahu huruf hijaiyah, tapi pas nanti setelah dia belajar atau memasuki Iqra 2 atau ke Al-Quran, yang awalnya dia hanya mengenal huruf ini, kemudian pindah kaji menjadi huruf hijaiyah bersambung, bisa saja mereka nggak tahu ini itu huruf apa. Karena kalau di huruf hijaiyah yang asli, ini ada nggak huruf yang seperti ini? Nggak ada, Miss. Nggak ada kan? Karena di huruf hijaiyah bersambung itu nanti hurufnya bakalan berubah. Oke? Nah, kalau dia di tengah, bagaimana? Ada garis begini, Miss. Nah, sama kayak gini. Ada garis lurus sebelumnya, ada garis lurus setelahnya, menandakan bahwa ada huruf sebelum dan sesudah. Ini ya dia. Terus di sini itu nggak pandai aku buatnya tuh. Nah, agak seperti ini, kira-kira seperti ini ya. Di sini ada lurus, di sini juga lurus. Karena di sini ada huruf, dia huruf janya, dan setelahnya ada huruf lagi. Nah, kalau dia di akhir, Kembali, Miss, ke ya kembali ke huruf seperti semula, tapi dengan syarat seperti yang ini tadi, dia ada garis di sini. Oke? Nah, sama seperti ta, sa, ha, kho juga sama, yang membedakannya nanti hanya titik. Kho, oke, ya sama. Dan rozai tadi itu merupakan huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung. Berarti dia sama dengan huruf alif. Berarti di sini itu di awal dia Tetap. dan ro, dai. Kalau di tengah Ada garisnya sedikit kan? ya ada garisnya sedikit. Ini juga, ini, oke? Dan di akhir juga Sama.
huruf yang sama. Miss kasih satu huruf yang tidak termasuk di sini. Iya, Miss. Contohnya, misalnya kalau dia huruf fa. Huruf fa di awal bagaimana, Kak? Biasa Miss huruf asli kan? Nah, huruf asli baru tapi ada garis sambung gitu. Coba. Di awal, tengah, di akhir. Oke, kalau misalnya mim, Mim. ya. Oke, good. Nah, kenapa Miss buat huruf fa dengan huruf mim? Karena ada beberapa siswa yang baru belajar Al-Quran atau Iqra. Ketika ada di sini, mereka nggak bisa membedakan huruf fa dan huruf mim. Oh, iya. Dan ketika menulisnya juga, huruf fa ditulis begini, yang mim juga ditulis begini. Sementara yang fa itu ke atas, yang mim itu Ke bawah. Oke, paham ya? Makanya tadi disuruh kakak untuk membedakan. Berarti kakak udah paham ya? Nah, ini sudah benar. Fa-nya sama dengan huruf ko. Berbeda kan? Berbeda. Nah, jadi kalau misalnya untuk siswa yang baru belajar, kalau dia nggak tahu membedakan antara yang ketiga ini, maka nanti dia akan salah-salah atau tidak mengenal hurufnya. Oke? Paham untuk ini? Paham, Miss. Miss buat contoh di sini ya. Contoh kalau misalnya kita menyambung huruf hijaiyahnya. Dan mim sama ba. Oke? Oke, Miss. Misalnya kita sambung nih 3 huruf. Kan huruf dal itu nggak bisa disambung. Berarti di sini dia sendiri. Huruf ma dia di sini posisinya di tengah. Huruf ma di tengah bagaimana? Ini, Iya, Miss. ya kan? Nah, jadi kita coba buat ini dia. Stop dulu. Huruf ba di akhir. Gini, kan? Kita sambung. Sorry, ini karena kebetulan di sini Miss ganti dulu ya. Ini Miss buat garis nih. Damaba. Oke. Nah, pertanyaannya. Ini kan tadi kan posisinya di tengah. Iya, Miss. Kan? Nah, kalau huruf mim di tengah gini. Sementara di sini Miss mana garis yang di depannya? Iya kan? Iya, Miss. Nah, karena di sini walaupun dia ada di tengah, tapi kalau misalnya kita sambungkan huruf mimnya nggak bisa disambung ke huruf dal. Jadi dia di sini mimnya jadi digunakan huruf mim yang di Di awal. awal. Paham? Paham. Kalau misalnya Miss sambung dia ini huruf mimnya dengan huruf yang bisa disambung di huruf sebelumnya. Contohnya, Miss buat dia huruf ja, huruf mim, dan huruf ro misalnya. Kakak bisa nyambung? Bisa, Miss. Bisa? Coba. Bisa dilihat hurufnya ini. Oke, coba kita buat dia baris kata semua deh biar mudah, biar bisa dibaca ya. Jama ro. Oke, nah jadi huruf jadi awal ini benar nih. Huruf jadi awal sama kan? Sama, Miss. Sama huruf ma. Nah di sini lurus, mimnya sama, dan huruf ro. Ada garis terus huruf ro nya. Oke, Miss. Paham, Miss. Nah, jadi inilah Kak, kalau misalnya untuk siswa yang baru belajar ini, dia nggak bakalan tahu ini huruf apa. Oke lah, dia kita huruf mim, huruf ro, ini huruf apa? Nggak ada, ya kan? Makanya kita belajar huruf hijaiyah bersama. Berarti udah paham ya? Paham, Miss. Bisa? Bisa, Miss. Kalau misalnya nanti Miss buatkan huruf-huruf yang tidak bisa disambung, kakak bisa menyambung hurufnya? Insyaallah, Miss. Insya Allah, bisa kan? Bisa, Miss. Oke, untuk materi kita hari ini ada pertanyaan? Nothing, Miss. Nothing. Oke, good ya. Oke, kalau memang sudah paham materi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.